Selamat pagi. Hari ini lewat video ini saya akan melanjutkan materi bisnis model Canvas, yaitu yang pertama adalah saluran atau channel. Jadi dalam bisnis model Canvas, seperti yang kita tahu ada 9 bagian. Nah, salah satunya adalah saluran atau channel. Saluran di sini maksudnya adalah bagaimana kita akan menyampaikan atau mengantarkan produknya kita, bagaimana sampai konsumen bisa mendapatkannya. Jadi dari value yang kalian sudah bikin, jadi setiap kelompok sudah merumuskan value ya dari ide bisnisnya. Nah, bagaimana cara value tersebut bisa diterima oleh konsumen? Jadi, dari value yang kita punya, di sebelah sini, value yang kita punya, bagaimana kita akan antarkan sampai kepada konsumen. Nah, saluran atau channel itu ada beberapa macam. Nah, kita kan tidak bisa misalnya bikin bisnis terus sampai di produk saja, sampai di pikiran saja. Kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya konsumen bisa mengakses produknya kita. Supaya konsumen tahu, misalnya kita sudah promosi, mereka sudah tahu tentang produknya kita, tapi bagaimana cara mereka bisa konsumsi. Nah, kita harus rencanakan saluran ini dengan baik, dengan memperhatikan kemampuan internal perusahaannya kita, kemudian pertimbangkan situasi dan kondisi pelanggan dari segmen pasar yang sudah Anda buat. Nah, lalu Anda bisa memikirkan apakah usaha Anda ini punya tim penjualan sendiri atau kita akan serahkan kepada orang lain seperti distributor atau kita mau lakukan secara online. Analisa kelebihan dari kekurangan dari setiap saluran yang mungkin Anda akan pilih. Nah, contohnya seperti ini. Jadi saluran itu bagaimana kita menghantarkan barangnya kita lewat channel apa? Pertama bisa direct. Direct artinya saya langsung jual kepada konsumen. Apakah saya buka outlet di mall, ataukah saya punya ruko, atau saya punya rumah, di situ saya bikin tokonya saya. Nah, itu artinya saya berhubungan langsung dengan konsumen, tidak lewat perantara. Hal yang lain, ada juga orang yang indirect. Jadi saya tidak terlalu teoritis di sini ya. Saya langsung kasih saja contohnya. Misalnya, saya punya perusahaan yang memproduksi baju. Saya memproduksi baju kaos. Nah, tapi baju kaos saya tidak langsung dijual ke pelanggan, tapi saya titip. Saya titip ke Matahari, saya titip misalnya ke butik. Jadi, saya yang produksi, tapi yang akan jual adalah toko-toko eceran. Jadi, saya jual ke toko, saya tidak langsung jual ke konsumen. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa juga uh, kita lewat distributor, nanti distributor jual lagi ke eceran. Ada juga produk-produk yang seperti itu. Nah, tapi biasanya itu kalau produknya sudah dijual dalam jumlah besar. Jadi, ada dua perantaranya. Nah, yang sekarang populer tentu saja kita menjual lewat online dengan lewat marketplace. Jadi, kita jual di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee. Atau kita jual lewat Twitter, lewat WA, atau bisa juga lewat Instagram Shop. Ya, jadi ini contoh-contoh saluran pemasaran yang bisa dibuat. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan saya sudah minta kalian untuk menganalisis, membuat apa-apa saja kira-kira saluran seperti apa yang akan kalian buat, yang akan kalian pilih begitu. Boleh satu, boleh dua. Jadi silahkan didiskusikan dengan kelompoknya seperti apa saluran yang akan dibikin. Nah, lalu hal lain yang penting dalam bisnis model Canvas, kita juga harus memastikan, kita juga harus merencanakan bagaimana kita akan melakukan customer relationship. Bagaimana caranya kita akan membina hubungannya kita dengan pelanggan. Jadi, seperti yang sempat saya jelaskan, zaman sekarang itu perusahaan tidak boleh pasif. Tidak boleh misalnya, ya yang penting saya jualan, yang penting konsumen beli begitu. Tapi seringkali perusahaan modern, konsumen itu akan lebih senang kalau mereka bisa berinteraksi dengan perusahaannya atau dengan produk yang mereka beli. Kalau ada customer relationship, ada hubungan, ada komunikasi dua arah, bukan cuma satu arah ya, dua arah antara produsen dan konsumen, di situ akan tercipta loyalty dan ada kepuasan yang lebih, ada kepuasan tambahan. Nah, itu juga kita bisa dengan customer relationship, pelanggan akan merasa disupport dan dia akan melihat bahwa, wah, bagus ini kualitas produk ini karena supportnya ada, kalau saya ada keluhan bisa didengarkan, ada cara untuk menyampaikannya. Customer relationship yang baik juga adalah sebuah usaha marketing yang baik, usaha pemasaran karena akan jadi word of mouth. Itu kalau saya tidak puas dengan view, gampang saya tinggal tweet saja dia, nanti dia akan kasih solusi untuk masalah saya dengan misalnya ini produknya view.
Nah, dengan customer relationship kita juga bisa mendengarkan masukan-masukan dari konsumen supaya kita bisa membuat improvement untuk produknya kita. Nah, di customer relationship juga harus ada service. Jadi service ya untuk pelanggan. Kemudian ada reliability. Jadi pelanggan bisa merasakan bahwa perusahaan ini ya reliable ya, bisa diandalkan gitu. Jadi untuk mendapatkan atau menambah jumlah pelanggan, kita sudah tahu bahwa usaha zaman sekarang kan harus punya online presence. Jadi usaha apapun, besar atau kecil, itu biasanya dia punya akun Instagram atau akun Twitter, di mana pelanggan bisa lihat gitu. Jadi usaha zaman sekarang, misalnya saya mau cek, dengar-dengar barbershop ini bagus nih. Oh ya, lihat di mana? Oh ya, cek Instagramnya. Nah, di Instagramnya itu jadi mini website ya. Bisa juga bikin website sendiri, bisa juga bikin Facebook page. Tapi sekarang sepertinya yang paling lazim adalah usaha punya akun Instagram. Di situ ada alamatnya, jam bukanya, cara kita mengaksesnya, apa bisa dibeli, atau kita bisa pesan, atau dia punya link ke Shopee-nya, dan seterusnya. Dan sekarang bahkan perusahaan-perusahaan besar pun seperti misalnya perusahaan seperti apa ya? Sorry, tadi agak freeze. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar pun itu sekarang dia, aduh, kenapa ini? Ya, perusahaan-perusahaan yang besar pun sekarang itu kita sudah bisa akses langsung di Shopee. Jadi misalnya yang tadinya misalnya ya kalau mainan-mainan, tadinya kan kalau kita mau beli Barbie misalnya, ini karena saya ibu-ibu jadi saya contohkan Barbie. Kalau kita mau beli Barbie biasanya kita harus pergi ke Toys Kingdom atau ke toko mainan. Sekarang kita bisa beli langsung dari pabriknya. Artinya dari perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan Barbie begitu. Jadi kita tidak harus langsung ke toko-toko, kita bisa langsung ke ininya. Atau misalnya ini kalau peralatan perempuan seperti Kutex Revlon, itu biasanya kita selama ini sebelum pandemi, ini karena pandemi jadi semakin mengekskalasi ya cara orang membeli. Itu tadinya kan kalau kita beli Revlon harus lewat counter di Matahari, tapi sekarang di Shopee kita bisa beli langsung dari Revlonnya. Nah, jadi perusahaan sudah punya, selain mereka dulu pakai distribusi, ini saya campur dengan channel ya. Jadi selain mereka pakai distribusi, mereka juga sekarang punya presence baik itu di marketplace maupun di media sosial, di mana kita bisa berkomunikasi sama mereka. Nah, jadi kalau soal channelnya tadi, misalnya seperti Revlon, itu kita bisa beli langsung di Shopee, ada Revlon punya akun, di mana kita beli Revlon langsung dari Revlonnya sendiri, begitu, dari produsennya. Nah, tapi di sisi lain Revlon juga punya online presence, dia punya akun Instagram dan lain-lain di mana dia bisa berinteraksi dengan konsumen dan dia membina di situ. Jadi di situ dia selain mempromosikan produknya, jadi aspek marketingnya, dia juga menerima keluhan kalau ada konsumen yang misalnya mempunyai suatu feedback atau ada komplain, dia bisa sampaikan di situ. Jadi itu salah satu cara bina pelanggan ya, lewat media sosial. Cara yang lain yang banyak juga dilakukan adalah dengan cara fisik, yaitu misalnya dia membuat event atau gathering. Jadi ada usaha-usaha, terutama biasa jasa ya, dia membuat event atau gathering untuk konsumennya. Jadi sebagai contoh misalnya bengkel-bengkel yang besar yang saya tahu, mereka itu kan kerjasama sama industri. Jadi ada beberapa bengkel, dia tidak cuma menunggu, dia kan bengkel itu jasa. Jadi dia tidak menunggu konsumen datang, tapi ya itu juga bisa. Tapi di sisi lain ada dua cara. Jadi dia direct, konsumen langsung ke bengkel, dan juga ada cara indirect. Jadi bengkel bekerja sama dengan pihak asuransi. Nanti asuransi, orang kan kalau mobilnya kecelakaan atau rusak, itu dia bisa asuransikan, nanti asuransi yang bayar ke bengkel. Nah, asuransi yang akan pilih bengkel mana yang bisa dipercaya dan dia sudah kerjasama. Nah, bina konsumennya di sini, customer relationship-nya di sini, itu biasanya pihak-pihak bengkel itu dia mengajak orang-orang asuransinya untuk gathering. Jadi dia bikinkan acara buka puasa bersama, atau jadi dia servis begitu supaya dia membina hubungannya dengan baik gitu. Jadi misalnya
diajak makan, atau diberikan parcel, atau dibuatkan acara, misalnya acara kumpul-kumpul bersama, customer gathering, itu tujuannya supaya si bengkel dengan si pihak asuransi ini tetap menjalin hubungan kerjasama yang baik, supaya si bengkel tetap kirimkan mobil-mobil pelangganan mereka yang rusak ke bengkel tersebut gitu. Ini juga dilakukan sama bank ya. Bank biasa mengundang customer-customernya ketika dia mau launching produk baru, bisa bank atau bisa misalnya ke perusahaan obat, biasa dia undang pihak rumah sakit atau apoteker atau dokter ketika dia mau mempromosikan obatnya. Atau mungkin misalnya seperti launching teknologi baru, misalnya handphone baru atau laptop baru, mereka akan mengundang pihak-pihak terkait. Ya mungkin kalau ini distributornya dia undang, dia bikin gathering, makan, ada nyanyi-nyanyi, acaranya di hotel. Nah itu supaya biasanya distributornya tahu kalau ada produk yang baru yang mereka launching, atau ada promo baru, dan ada kegiatan promosi baru, dan juga di situ terjadi bina pelanggan. Di situ ketemu, bisa cerita-cerita, kemudian saling memberikan masukan, memberikan update tentang bisnisnya, seperti itu. Jadi customer relationship itu penting dilakukan supaya kita membina hubungan yang baik dengan pelanggan langsung maupun dengan distributornya kita atau orang yang bekerja sama dengan usahanya kita. Jadi customer relationship harus direncanakan. Kalau dalam kewirausahaan, walaupun usahanya kita sekarang ukurannya masih kecil, kita harus rencanakan kira-kira bagaimana saya bisa membuat ini customer relationship saya ada gitu. Karena banyak juga saya lihat, misalnya yang saya lihat ya, dulu jadi ada keluarga yang punya usaha barbershop di Jakarta. Nah, selama pandemi, tentunya barbershopnya harus tutup dong karena PSBB lah, PPKM lah. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, ternyata ya dia bikin penawaran barber ke rumah gitu, dari rumah ke rumah. Nah, tapi dari mana konsumennya tahu? Ya itu dari followingnya dia, dari Instagramnya dia. Jadi karena dia pernah di endorse, kemudian dia ini. Jadi aktivitas-aktivitas barunya itu konsumen tahu dari Instagram kayak gitu. Atau misalnya yang sekarang juga lagi tren, misalnya usaha kuliner. Ketika yang punya usaha kuliner ini misalnya dia jualan produk udang gitu. Nah kemudian dia bikin di Instagram cara masaknya, terus dikasih plating yang cantik, kemudian dia kasih resep-resep pemanfaatan udang yang dia jual. Akhirnya itu pelanggannya menjadi semakin luas dan ya salesnya meningkat begitu. Nah itu juga salah satu cara kita memanfaatkan customer relationship lewat media sosial. Ya saya kira ini sebenarnya sudah saya sampaikan ya hari Senin lalu, cuman waktu itu karena sinyal, nah hari ini sinyal sudah baik, jadi saya sudah bisa merekam dan saya akan kirimkan. Nanti di pertemuan hari Sabtu kita akan membahas bagaimana saya akan melihat adik-adik punya aspek-aspek BMC ya, jadi dari bisnis model yang sudah kalian buat, value-nya, kemudian kita akan lihat bagaimana bina pelanggannya, bagaimana salurannya, dan bagaimana segmentasinya. Nanti kita akan juga saling memberikan masukan dan kita akan bahas bersama-sama. Kira-kira kurangnya seperti apa yang bisa diperbaiki lagi. Seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan japri saya. Baik, atas perhatiannya, terima kasih. Sampai ketemu hari Sabtu.